125 Tamara FM, radionya Silva Tamara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tamara FM, radio yang selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif dan memotivasi Anda. Pada episode kali ini, kami akan berbincang dengan Faisal Harismantori, seorang mahasiswa anak rantau yang berasal dari Mukomuko dan kini tengah menempuh pendidikan di UIN Imam Bonjol Padang. Faisal Harismantori akan berbagi kisahnya tentang suka dan duka menjadi mahasiswa anak rantau, serta tips dan trik untuk para calon mahasiswa yang ingin merantau. Bagi para pendengar setia Tamara FM, jangan lewatkan episode spesial kali ini. Nyalakan radio Anda dan dengarkan kisah inspiratif dari Faisal Harismantori hanya di Tamara FM. Dan sekarang, mari kita sambut Faisal Harismantori yang sudah hadir bersama kami di studio. Faisal Harismantori, selamat datang di Tamara FM. Terima kasih sudah mau berbagi kisahnya bersama kami. Halo Bang Faisal, gimana kabarnya nih? Halo Kak, Alhamdulillah sehat. Gimana kuliahnya, lancar nggak? Alhamdulillah untuk saat ini kuliah lancar-lancar saja. Ya seperti biasa menduduki semester-semester akhir ini agak keteteran sih. Udah mulai sibuk nih ya, kayaknya udah semester 6. Ini sudah pastinya dong, sibuk dan banyak kegiatan tentunya. Ya seperti itulah Kak. Ngomong-ngomong, udah semester 6 berarti udah hampir 3 tahun ya kuliah di UIN Imam Bonjol Padang. Kalau dikira-kira ya sekitaran segitulah Kak. Kalau dihitung-hitung. Nah, jadi di sini aku pengen tahu nih gimana kilas balik cerita Abang waktu sebelum masuk kuliah di UIN Imam Bonjol. Boleh nggak diceritain kisah-kisahnya dulu? Boleh, tentu saja boleh. Oke. Nah, pertanyaan pertama, boleh nggak sih diceritain gimana awal-awal kedatangan Abang di perantauan? Apa sih yang Abang rasain dan bagaimana cara Abang beradaptasi dengan lingkungan baru di Kota Padang? Kalau untuk pertanyaan gitu sih Kak, pertama-tama ya kalau pergi ke perantauan, datang ke Kota Padang, tentunya di sini merasakan pertama jauh dari orang tua, udah pasti jauh dari orang tua, susah mencari beradaptasi terlebih dahulu. Tentunya itu semua adalah pengalaman bagi saya dan semua itu menarik memang untuk dalam hidup saya. Pada awalnya mungkin merasa takut untuk berinteraksi, bergaul, tapi lama-kelamaan karena bisa akhirnya terpaksa dan terbiasa sehingga apa yang saya lakukan itu bisa berjalan dengan baik gitu Kak. Oh gitu ya. Kalau boleh tahu Bang Faisal ini di Padang tinggalnya di mana ya? Ngekos atau jadi garin atau gimana? Oh, kalau untuk sekarang ini alhamdulillah masih ngekos Kak. Oh, di mana tuh kosnya kalau boleh tahu? Di Sungai Bange, di bawah kaki bukit kampus di atas puncak langit. Begitulah kata orang-orang Kak. Oh, berarti nggak jauh dari kampus ya kosnya? Ya kalau dibilang nggak jauh, tapi kalau jalan kaki keringatan mandi basah, itulah Kak. Iya sih. Nah, untuk budaya di Padang kan tentunya beda nih dari Mukomuko kan. Ada nggak sih kendala yang dihadapi selama tinggal di perantauan? Jika pun ada, gimana solusi untuk Abang mengatasi masalah tersebut? Ya kalau perbedaan sendiri pastinya ada Kak, nggak mungkin tidak ada. Pasti ada perbedaan kultur, bahasa, budaya, dan adat, pasti ada beda-bedanya. Tentunya saya harus membiasakan diri berinteraksi dengan masyarakat sekitar dan berusaha untuk menyesuaikan diri agar saya dapat diterima dengan baik di lingkungan. Itu hal yang pertama. Tentunya semua itu saya lakukan dengan tujuan yang baik untuk bekerja sama, berinteraksi dengan masyarakat dan menjadi warga sekitar yang bisa dibilang baik-baik hati lah Kak, begitu. Jadi untuk itu saya pasti mulai menilai semuanya dengan baik, baru bertindak, menilai apakah tindakan saya itu berpotensi buruk untuk sekitar atau tidak, menilai apakah tindakan saya itu tidak baik bagi masyarakat atau menimbulkan pelanggaran norma, begitulah Kak. Intinya harus berbaik-baiklah dengan masyarakat sekitar gitu. Oke.
Kan abang dari Muko-Muko nih, Provinsi Bengkulu. Di Bengkulu sendiri itu kan ada kampus seperti UNIP ataupun UIN Fatmawati ya. Mm-mm. Nah, apa sih alasan abang itu lebih memilih untuk kuliah di perantauan, terkhusus di Kota Padang? Kalau mengenai ini saya punya cerita menarik nih Kak. Ini menyangkut soal orang tua. Sebab pertama kali saya menginjakkan memilih untuk kuliah di Padang dan merantau itu adalah karena tantangan. Tantangan dari kakak. Karena kakak dulu menantang untuk jangan kuliah di sini, ngapain di sini-sini terus. Jadi dia menyarankan untuk jauh-jauh. Jadi lantaran karena itu, saya memilih Kota Padang untuk tujuan saya ke depannya. Dari itu saya mulai pendaftaran dan alhamdulillahnya lulus dan diterima di UIN Imam Bonjol Padang. Begitu Kak. Oh gitu. Nah, kalau untuk pilihan universitas sendiri, apakah jurusan yang sekarang itu sesuai dengan pilihan abang dari dulu atau enggak sesuai? Kalau untuk sekarang jurusan ilmu komunikasi yang saya saat ini saya merasa sesuai dan sudah pas karena memang saya memilih di pilihan yang tepat. Oleh sebab itu saya menjalankan dengan baik dan berusaha semaksimal mungkin untuk terutama menumbuhkan skill dan memperkuat kemampuan untuk masa depan saya, begitu Kak. Oke. Nah, selain kuliah aja nih, di kampus ada nggak sih ikut organisasi ataupun ekskul ataupun kerja lain-lain atau cuma kuliah aja? Oh, kalau untuk sekarang kegiatan alhamdulillah karena semester 6 kita sudah selesai semua untuk kegiatan organisasi dan saat ini saya sedang magang juga, bekerja paruh waktu dan juga menjadi salah satu penerima dari beasiswa Bank Indonesia dan tergabung di organisasi Genbi. Dari sana saya mengembangkan diri, membangun citra diri, soft skill dan semuanya, gitu Kak. Oke, keren ya. Ya, jadi kuliah saya tidak sekedar masuk kelas, keluar kelas gitu saja Kak, gitu. Oke, untuk cara bagi waktunya sendiri itu susah atau gampang? Wah, awalnya repot Kak, repot sekali mulai dari bagi waktu untuk kuliah, untuk kerja, untuk organisasi, semuanya harus dipertimbangkan dengan baik agar semuanya terlaksana dengan baik pula, begitu Kak. Oke, keren. Lanjutkan. Oke. Nah, apa sih yang paling kamu sukai dan tidak sukai dari pengalaman kuliah di perantauan? Pastinya kalau yang tidak disukai itu pada hal-hal yang mungkin ada sesuatu yang terjadi kayak masalah yang terjadi, begitulah Kak, banyak masalah di masyarakat atau perkuliahan atau kelas, ada banyak yang mengesalkan, ada juga yang memang menyenangkan begitu Kak. Oke. Terus gimana cara abang mengatasi hal-hal yang nggak disukai tersebut? Ya untuk mengatasinya ya mulai memperhatikan segalanya, tidak melakukan tindakan yang ceroboh dan memperhatikan sebaik mungkin begitu. Oke. Setelah lulus nanti, apakah abang ada rencana untuk kembali ke kampung halaman setelah wisuda atau mau merantau lebih jauh lagi nih? Kalau untuk sekarang ini saya memiliki tujuan untuk tidak dulu kembali ke kampung, lebih memutuskan untuk perantau lagi, mungkin untuk mencari jati diri, mencari pengalaman lebih banyak untuk pekerjaan tentunya, dan mengembangkan diri agar bisa sukses di kemudian hari gitu kan. Oh, udah keren ya planningnya sebagai anak rantau. Ya. Nah, kan udah diceritain nih pengalaman-pengalamannya selama di perantauan. Ada nggak nih tips atau saran dari abang untuk mahasiswa lain yang ingin merantau dan kuliah di tempat yang jauh? Oh, kalau untuk merantau, untuk mahasiswa, terutama yang memang memiliki tujuan untuk merantau jauh seperti di Bengkulu atau di kabupaten-kabupaten lain atau di provinsi mau keluar pulau segala macamnya, tentunya harus siap mental terlebih dahulu, siap mental, keinginan sekuat mungkin, jangan takut berpisah dengan orang tua, fokus dengan tujuan agar semua yang ingin dilakukan itu tercapai dengan baik dan terlaksana.
begitu Kak. Dan semua itu tentunya akan baik untuk kita lakukan sebab tujuan kita baik juga, dan apapun masalahnya kita harus hadapi dengan tenang begitu Kak. Jadi begitu pesan-pesannya ya untuk Iya. mahasiswa yang ingin merantau. Jadi kita udah denger nih teman-teman gimana secari kisah dari Bang Faisal yang menginspirasi bagi para perantau yang ingin kuliah jauh dari kampung halaman. Nah, sekian perbincangan inspiratif bersama Faisal Haris Montori, mahasiswa anak rantau yang penuh semangat dan inspiratif. Semoga kisah dan tips dari Faisal bermanfaat bagi para pendengar setia Tamara FM dan para calon mahasiswa yang ingin merantau. Terima kasih sekali lagi kepada Faisal Haris Montori yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi kisahnya bersama kami. Ya, sama-sama Kak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.